Pemirsa, kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi masih bergulir di Polda Metro Jaya. Para pelapor mendesak agar kasus yang dilayangkan 2 bulan lalu itu segera naik ke penyidikan. Sementara pihak terlapor meminta Polda Metro Jaya menunggu gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri. Selengkapnya dalam Ulas Utas gaduh ijazah Jokowi, polisi cari bukti baru. Selembar kertas ijazah atas nama Joko Widodo, Presiden ke-7 ini masih menjadi polemik panjang yang belum juga menemukan titik akhir. Jokowi telah melakukan perlawanan pada 30 April lalu. Ia melayangkan laporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap sejumlah orang terkait tudingan ijazah palsu tersebut ke Polda Metro Jaya. Tak hanya Jokowi, sejumlah pihak juga membuat laporan serupa ke kepolisian. Sebuah laporan itu kini ditangani Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya. 2 bulan berlalu, laporan-laporan yang membidik para penuding ijazah palsu Jokowi itu belum memasuki gelar perkara. Hingga desakan untuk segera membawa kasus itu ke penyidikan pun menggema dari kubu pelapor. Kita lihat bahwa kasus ini kalau dibiarin terus akan menjadi polarisasi, membuat polarisasi di mana-mana. Masyarakat terpecah belah. Karena itu jangan dibiarkan. Itu sebabnya kita datang membawa surat resmi kepada Pak Kapolda agar supaya kasus ini jangan dilidik aja tapi naik ke sidik. Kita minta supaya penyidik Polda supaya cepat, gerak cepat. Karena kasus ini sangat-sangat urgent untuk diketahui oleh masyarakat bagaimana perkembangannya. Pada 22 Mei lalu, Bareskrim Mabes Polri telah melakukan gelar perkara dan menyebut bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Namun rupanya gelar perkara berdasarkan penyelidikan serta uji laboratorium forensik Mabes Polri terhadap ijazah Jokowi itu tak serta-merta menghentikan kegaduhan. Tudingan bahwa ijazah keluaran kampus ternama Universitas Gadjah Mada atau UGM tersebut palsu tetap nyaring terdengar. Mulai dari isu miring soal kuliah kerja nyata, KKN Jokowi, hingga dugaan pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka terus diteriakan. Sebenarnya kalau dari perkembangan terakhir, mulai dari skripsinya yang amburadul, desa KKN-nya nggak clear, kemudian ijazahnya juga tidak identik dengan 3 pembanding lain, bahkan sekarang sudah ada ijazah lain yang tidak identik lagi, terutama juga malah tambah fenomena ada temuan bahwa ada petunjuk ya, bahwa kemungkinan ada UPP atau Universitas Pasar Pramuka, gitu. Kemudian ada banyak nama-nama yang bisa memberikan kesaksian. Kalau hal ini dibiarin terus, narasi-narasi kebohongan, narasi-narasi fitnah, hoax itu terus berkembang. Bahkan sampai anak-anak kecil saja pun tahu bahwa Pak Jokowi itu memegang ijazah palsu. Ini sangat keterlaluan. Terjadi polarisasi di mana-mana. Itu sebab kita tidak mau bangsa ini terpecah belah. Sebagai terlapor, Roy Suryo CS mengatakan bahwa proses hukum di Polda Metro Jaya semestinya menunggu gelar perkara khusus yang menurutnya akan dilakukan di Bareskrim Mabes Polri. Namanya gelar perkara khusus ya gitu. Dan saya sangat mendukung itu gitu, karena saya adalah termasuk nantinya akan dihadirkan oleh teman-teman TPWA dalam proses yang ada di Bareskrim, di Badan Reserse Kriminal di Mabes Polri. Jadi itu yang lebih penting. Sementara yang ada di Polda Metro Jaya itu kan ada 2 kasus ya gitu. Artinya kasus yang dilaporkan oleh Joko Widodo dan kasus gabungan dan yang dilaporkan oleh orang-orang yang 5 Polres kemudian jadikan 1. Itu seharusnya menunggu apa yang ada di Bareskrim gitu loh. Karena kan yang ada di Bareskrim itu untuk membuktikan ijazah dari Joko Widodo itu terbukti palsu atau tidak. Lantas, bagaimana sebenarnya proses hukum yang kini tengah ditangani Polda Metro Jaya? Apa atau siapa yang sebenarnya mereka bidik?
Ada beberapa pendapat ahli yang belum penyelidik terima balik hasil legal opinionnya, ahli dari digital forensik, kemudian ahli bahasa Indonesia, kemudian ahli hukum ITE, kemudian ahli sosial hukum, ahli psikologi massa, grafologi, dan ahli hukum pidana. Di tengah langkah itu, Polda Metro Jaya pun blak-blakan. Mereka benar-benar berhati-hati dalam menangani kasus yang menimbulkan polemik panjang. Yang jelas, dalam proses penyelidikan atau penerimaan laporan dari masyarakat, maka tim yang mengawali tugasnya dalam proses penyelidikan itu harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan SOP yang berlaku. Ya, penyelidik itu sedang mengumpulkan fakta-fakta, ya, fakta-fakta. Ada beberapa barang bukti yang juga sudah diamankan oleh tim penyelidik. Fakta-fakta ini kemudian dikumpulkan sehingga menjadi peristiwa yang utuh. Nanti akhirnya dilakukan gelar perkara. Nanti setelah faktanya utuh dikumpulkan, baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Dari kacamata hukum pidana, selain kehati-hatian, Polda Metro Jaya juga diingatkan agar berpegang pada prinsip penegakan hukum. Meskipun sebelumnya Mabes Polri telah melakukan gelar perkara, namun penyidik Polda Metro Jaya juga berwenang melakukan penyelidikan lagi sebelum sampai di tahap gelar perkara. Meskipun sudah ada pemberitahuan itu, kalau nggak salah Polda Metro Jaya nggak menghentikan dia jalan terus, ya kan? Baik laporannya Jokowi yang ke Barreskrim maupun yang di Polda Metro Jaya laporannya yang ijazah palsu itu jalan terus. Nah, menurut saya ini bagus, gitu. Artinya Polda walaupun secara hierarkis dia ada di bawah Mabes, dia punya kemandirian, gitu ya. Ketika hukum itu ditegakkan, maka garis komando atasan bawahan itu menurut saya tidak jalan. Yang harus jalan adalah penegakan hukumnya. Gitu. Karena itu saya mendorong kasus ini bisa sampai ke pengadilan. Tersangkanya para pelapor ini, ya, nah itu nggak ada masalah, ya. Dia biar sampai ke pengadilan supaya jelas ijazah palsu, persoalan ijazah palsu itu ini. Walaupun sekali lagi tidak mempengaruhi masa kepresidenan dia, karena dia secara persyaratan sudah memenuhi, yaitu tamat SLA itu. Kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukanlah yang pertama kali berjeruan. Namun kali ini riuhnya tak hanya di dunia maya, tapi juga menyeret institusi hukum hingga pendidikan ke dalam pusaran kontroversi.